Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral ya video mengenai Ibu Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025. 13 Agustus kemarin yang menyamakan pajak yang dibebankan oleh rakyat itu dengan zakat dan wakaf. Sepertinya Ibu Menteri ini itu asal bicara ya. Itu menurut kami pribadi. Karena konsep pajak atau zaman dulunya ya, zaman-zaman kuno, zaman-zaman kerajaan ya, itu disebut sebagai upeti yang ditarik dari rakyat yang hidup di suatu kerajaan tersebut, bahwa hukum pajak ini atau upeti ini sebenarnya adalah hukumnya haram. Tapi karena kita ini hidup di negara dengan sistem perpajakan ya, untuk membangun atau mengembangkan suatu negara, jadi ya kita tidak ada pilihan lain ya selain taat dan patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan atau keputusan daripada ulil amri atau pemerintah. Menurut hemat kami, sebelum Ibu Menteri ini ya menyampaikan pidatonya ini mengenai pajak, ya, zakat dan wakaf, harusnya beliau ini berkonsultasi lah ya dengan orang-orang yang ahli tentang zakat dan wakaf, karena kita tahu sendiri bahwa Ibu Menteri yaitu Ibu Sri Mulyani ini ya, sebagai Ibu Menteri Keuangan, beliau itu ahlinya dalam pajak ya, bukan dalam bidang agama. Seharusnya beliau ini berkonsultasi, karena kita tahu bahwa di dalam pemerintahan sendiri itu kan banyak ya orang-orang yang berstatus sebagai kiai, sebagai ustadz atau gus yang ada dalam pemerintahan, dan tentunya itu lebih paham tentang apa itu zakat, apa itu tentang wakaf, dan apa itu tentang sedekah. Dan memang di dalam forum tersebut Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga menyampaikan dia berbicara seperti itu bukan dalam kapasitas beliau sebagai seorang ustazah, karena memang beliau adalah bukan ustazah ya. Antara pajak dan wakaf ya, atau zakat itu ya sungguh jauh bedanya. Antara zakat dengan wakaf saja sudah berbeda, apalagi bila ini disamakan dengan pajak. Jadi sungguh sesuatu yang tidak sebanding atau tidak sama. Bila kita menyimak tentang apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri ya, tentang keadilan, bagaimana yang lemah itu kita seharusnya membantu ya. Kalau beliau itu menyebutnya dalam bahasa syariatnya itu disebut dengan zakat dan wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Maksudnya kemampuan dalam membayar zakat. Dalam Islam bagi orang yang mampu jelas ya, itu ada kewajiban untuk membayar zakat yang disebut zakat fitrah, dan juga ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Dan ini sudah berbeda ya, dan pasti jelas tidak sama dengan apa yang dinamakan dengan pajak. Ibu Menteri mengatakan setiap harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain di dalamnya, tapi ini tergantung seperti apa dan berapa rezeki harta yang dimiliki ya, atau didapatkan orang tersebut. Dan ini tidak mutlak rezeki atau harta yang didapatnya itu ada hak orang lain di dalamnya. Contohnya bagi mereka yang bekerja seharian
ya. Lalu rezeki atau upah yang didapatkannya itu hanya cukup untuk dirinya sendiri atau hanya cukup untuk menghidupi keluarganya untuk waktu satu hari itu saja, maka tentu ini tidak ada hak untuk orang lain. Bagaimana ada hak untuk orang lain? Bagaimana ada hak untuk orang lain sedangkan untuk haknya, keperluannya sendiri saja itu susah. Artinya tidak mencukupi. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayar zakat. Akan tetapi malah dia berhak sebagai mustahik, yaitu orang yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan pajak dari orang miskin sampai dengan orang kaya yang dikenai wajib pajak. Pajak itu sebenarnya itu adalah dari orang miskin untuk orang kaya, bukan dari orang miskin untuk orang miskin. Ibu Menteri menerangkan bahwa pajak itu kembali kepada orang yang membutuhkan. Yang sebenarnya membutuhkan itu ya pejabat. Sedangkan rakyat itu 99% nggak butuh pajak. Buktinya apa? Rakyat nggak butuh pajak. Ya kita tahu sajalah di belakangan hari-hari ini ya, yang terjadi baru-baru ini, yaitu demo besar-besaran yang ada di Pati, Jawa Tengah. Itu karena apa? Iya karena pajak. Ya. Belum lagi di daerah-daerah yang lain. Ya. Itu juga terjadi yang namanya demo itu. Karena rakyat merasa terbebani atau keberatan. Karena pajak ini dinaikkan secara semena-mena antara 150%, bahkan menurut berita yang kami dapatkan ya, kami lihat itu sampai mencapai 800%. Itu pajaknya ya. Jadi sebenarnya kita itu ya sebagai masyarakat atau rakyat itu tidak senang dengan adanya pajak. Karena pajak itu dari orang miskin untuk orang yang kaya. Kita lihatlah para pejabat. Itu gajinya dari mana? Ya tentu dari pajak. Tidak mungkin dari pajak, apalagi tidak mungkin tidak dari pajak. Apalagi dari BUMN yang selalu kata mereka itu ya, orang-orang yang di dalam BUMN itu terus-menerus merugi seperti PLN, Pertamina, itu kan mereka sering mengatakan rugi. Jadi ini jelas tidak mungkin dari BUMN, iya kan? Sedangkan orang yang miskin ini dapat apa ya? Juga dapat bantuan, akan tetapi tidak semuanya mendapatkan bantuan. Bahkan pernah ya itu ada kasus yang menerima bantuan itu tidak tepat sasaran, dan ini banyak di mana orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan malah mendapatkan bantuan. Dan ada kasus ya, lagi mereka yang menerima adalah keluarga dari mereka yang duduk di pemerintahan, meski itu jabatannya paling rendah sekalipun. Ya, seperti keluarga atau sanak saudara dari ketua RT lah contohnya. Jadi zakat itu diperuntukkan untuk 8 asnaf yang ada di Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sementara pajak itu lebih diperuntukkan kepada golongan orang-orang yang kaya yang menikmati gaji yang sebenarnya itu bersumber dari pajak rakyat. Jadi ini sungguh berbeda. Jadi pajak ya dengan zakat itu sungguh sangat berbeda sekali konsep pelaksanaannya. Seperti itu. Pada prakteknya itu jelas tidak sama. Lah kok bisa ini Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di dalam forum tersebut, di mimbar tersebut mengatakan bahwa beliau ini mengatakan bahwa pajak itu sama
dengan yang namanya zakat dan wakaf ya. Untuk lebih jelasnya berikut ya kami ambilkan dari kanal YouTube Rehlis Dandelion ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pajak yang diambil oleh negara? Apakah dibolehkan dalam Islam? Kalau tidak boleh, apakah itu termasuk mencuri? Sedangkan ini digunakan untuk kepentingan bersama, yaitu bangunan. Lalu kalau boleh, apakah menghindar dari pajak termasuk mencuri? Khususnya para pengusaha yang melarikan uangnya ke negeri bebas pajak. Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Dari mana? Ya dari hasil yang Allah sudah siapkan di negara itu. Setiap wilayah Allah sudah kasih kekayaan. Lautnya, ya, dari ikan-ikannya, dari batunya, dari apalah banyak yang tidak bisa dirincikan lagi kekayaan di lautan. Di daratan banyak kekayaan-kekayaan. Ada negara hidup cuma ekspor buah-buahan, gitu kan. Ada negara cuma hidup dari sayur-sayuran. Ada negara yang cuma hidup cuma dari apa gitu. Kecil semuanya. Ada cuma dari turis yang datang dan seterusnya. Bisa hidup.